Halo teman-teman, selamat datang. Welcome untuk kamu yang baru kenal dan baru mampir di channel ini. Ketemu lagi kita untuk general reading ya. Makasih banyak loh kamu sudah klik video ini, orang-orang baik yang selalu punya vibrasi positif. Kita sevibrasikan. Oke, general reading dari simbol-simbol kartu. Aku coba ajak kalian untuk membaca energi para Gemini atau Gemini. Zodiak apapun sebenarnya boleh nonton karena ini sifatnya umum. Kalaupun ini energi Gemini yang kamu, afirmasikan hal yang baik. Tapi kalau bukan Gemini yang kamu, mungkin ini adalah energi Gemini yang ada di luar sana. Bahkan energi dari orang-orang yang berdealing atau kenal dengan sosok Gemini. Para cross watcher mungkin ini juga ada energimu masuk di sini. Periode 3 bulan ya, kita berikan bacaan periode 3 bulan untuk April, Mei, dan Juni. Ini bisa berlaku kapan saja, di tahun berapa saja, sesuaikan sendiri. At least di sini selain kamu mendapatkan hiburan, ambil yang bermanfaatnya karena ini bisa cocok, bisa tidak, mungkin bisa beberapa aja yang cocok atau tidak cocok sama sekali. Kita fokuskan di karir, keuangan, dan urusan percintaan para Gemini di 3 bulan. Oke. Kamu yang mau dibacakan secara personal, mau konsultasi, silakan teman-teman ambil saja langsung personal reading berbayar. Caranya kamu chat ke adminku sekarang juga. Di sana ada katalog yang bisa kamu pilih. Gemini, periode 3 bulan, ini April, Mei, Juni. Tapi bisa berlaku di tahun kapan saja, tahun berapa saja, dan bisa vice versa. Berikan komentar yang positif dan jangan lupa diberikan saweran juga. Super thanks. Atau kalau di Facebook ya berarti kamu berikan apresiasi stars, bintang. Energi kamu Gemini di 3 bulan. Energi para Gemini di 3 bulan. Satu kartu, karir, keuangan. Ada performance evaluation. Up and down di 3 bulan ini aku rasakan karena di 3 bulan ini adalah proses penentuan kamu. Apakah kamu ada pencapaian, kamu berprestasi, kinerja kamu bagus, kamu perform atau tidak. Dan ini sangat menentukan nanti income, value, salary, bonus, atau apapun yang akan kamu dapatkan di 3 bulan terkait dengan masalah uang ya. Coba kita sekarang lihat April, Mei, dan Juni. Gemini, kalau kamu mau di booster auranya, silahkan kamu order parfum Aura M Infinity yang juga aku rekomendasikan. Aku tampilkan di video ini. Link pembeliannya ada di deskripsi atau kamu bisa chat ke admin. Ada beberapa varian. Parfum Aura M Infinity untuk booster aura, menjaga vibrasi kamu tetap positif dan ini bisa membantu menarik kerejekian, keberuntungan, hal-hal baik dan membuat kamu lebih tampil percaya diri. Oke, tinggalkan nama dan tanggal lahir ya di tokonya atau di adminku kalau kamu mau order parfum Aura M Infinity. Bukan hanya ada parfum tapi juga ada gelang batu, ada garam Aura M Infinity. Fungsi dan manfaatnya kamu tinggal baca. Sekali lagi link pembeliannya ada di deskripsi atau kamu chat ke adminku. Gemini, 9 kartu kita akan keluarkan di sini. Kamu punya kartu apa saja untuk energi 3 bulan di karir, percintaan, keuangan. Karir, keuangan, dan percintaan para Gemini. Oke, di sini kamu punya 3 of Cups, ada The Chariot, ada 3 of Pentacles, ada Queen of Cups, High Priestess, ada juga Tower Moment. Kamu punya Tower Moment juga ya. Ada The Emperor. Gemini, di sini kamu juga punya 8 of Pentacles dan satu kartu di sini ada 9 of Cups. Di bagian bawah kartu atau the bottom of the deck Gemini, 3 bulan ini energimu ada di the Hierophant. Wow. Aku merasakan ini tentang intuisi, tentang spiritualitas, dan dalam periode 3 bulan mungkin
Selain intuisi dan juga spiritualitas kamu meningkat, aku juga melihat di sini kamu terkait dengan seseorang yang lebih tinggi posisinya. Mungkin ini adalah pimpinan, mungkin ini adalah owner, seseorang yang sukses. Oke. Kamu waspada saja Gemini, karena pesan di karir keuangan kamu 3 bulan itu adalah performance evaluation. Mungkin kamu memang betul-betul akan di appraisal atau mendapatkan evaluasi dari performa kinerja kamu di periode 3 bulan. Ini untuk menentukan apakah kontrak kamu diperpanjang, apakah kamu akan mendapatkan bonus atas prestasi, apakah kamu mencapai target, atau justru kamu selesai di karirmu seperti itu. Kamu tidak bisa bertahan di pekerjaan yang saat ini sedang kamu upayakan, sedang kamu tekuni. Mari kita lihat ya. Oke. Aku merasakan memang ada hal yang berhubungan dengan kebahagiaan ya di bulan April. Ini mungkin menjadi terlalu personal. Kalau kita bicara soal karir dan keuangan, aku lihat di bulan April selain kamu banyak melakukan perjalanan, kamu banyak pengeluaran yang berhubungan dengan traktiran, perayaan, tasyakuran, atau apapun itu. Ini membuat kamu agak sedikit kurang fokus ya di pekerjaan di bulan April, karena kamu kedistract dengan banyak hal. Banyak urusan-urusan kamu bersilaturahmi, ketemu sama teman lama, urusan reuni, kamu jalan ke sana, jalan ke sini seperti itu. Jadi kamu seperti di bulan April itu kurang fokus. Kalau kamu nontonnya di bulan April tahun ini, mungkin karena ini berhubungan dengan banyak cuti bersama. Ya kan, ada perayaan bulan Syawal, Lebaran, Idul Fitri, atau silaturahmi dan lain sebagainya. Di sini jadi kamu nggak fokus dengan pekerjaan yang harusnya menjadi tanggung jawab kamu. Ini perlu berhati-hati karena ini akan menjadi periode awal kamu mendapatkan evaluasi. 3 bulan itu adalah masa-masa appraisal atau masa-masa penilaian dari pimpinan perusahaan. Ingat, di sini ada the Hierophant, kamu seperti diawasi ya. Kamu seperti diawasi. Tapi untuk pengawasannya ini memang tidak secara terang-terangan, jadi dilakukan secara diam-diam. Jadi ya kamu mesti tetap bisa fokus dan perform dengan apa yang menjadi pilihan karirmu. Secara keuangan aku melihat banyak pengeluaran ya. Secara keuangan aku merasakan karena ini faktor perayaan, kamu harus mungkin liburan juga, holiday dan lain sebagainya, pengeluaran ada di sana. Tapi memang keuangan kamu di bulan April tidak terganggu. Semuanya baik-baik saja. Bonusnya pun juga di urusan cinta, adem ayem, happy, merasa senang. Merasa senang untuk kamu yang udah berpasangan, bisa jadi begitu. Tapi untuk yang single pun juga aku lihat di sini kamu mencintai diri sendiri. Dalam arti kamu lebih punya banyak waktu untuk me time seperti itu. Itu untuk periode April. Dan karir keuangan kamu untuk Mei, Gemini. Di sini nih bulan Mei ini itu mulai ada semacam tuntutan, target yang dimana ini menuntut loyalitas kamu, kedisiplinan kamu, integritas kamu di pekerjaan, di bisnis atau usaha yang kamu rintis. Kamu udah mulai mesti fokus nih di bulan Mei. Ya aku lihat begitu. Karena ada target yang harus kamu capai. Secara keuangan, secara finansial, aku merasakan ada pengeluaran yang berhubungan dengan pembiayaan pendidikan. Ya, mungkin ini tahun ajaran baru, kamu harus bayar uang kuliah, kamu harus bayar ini itu ada tagihan-tagihan yang muncul di bulan Mei. Makanya kamu di sini di bulan Mei itu kamu dituntut agar lebih bisa mengatur waktu. Loyalitas dan kedisiplinan kamu, manajemen waktunya perlu betul-betul diperhatikan di bulan Mei. Oke, ini ya, kalau April kamu bisa agak bersantai, di bulan Mei nggak bisa lagi nih. Kamu mesti fokus dengan apa yang kamu lakukan. Seperti itu yang kamu kerjakan di karir keuangan, karena ada tujuan-tujuan tertentu. Pengeluaran yang berhubungan dengan itu tadi, pembiayaan, tahun ajaran baru, atau bahkan persiapan untuk kuliah, persiapan untuk
upgrade skill seperti itu. Bonusnya di masalah cinta yang aku lihat, hubungan asmara beberapa Gemini di bulan Mei mungkin ada masalah besar yang harus dihadapi. Ada semacam situasi yang sebenarnya ini akan menjadi tanya besar atau menjadi tanda tanya besar di hati kamu. Apakah hubungan kamu dengan seseorang ini masih worth it? Masih bisa dipertahankan? Karena kalau yang aku lihat, ada yang meledak-ledak di sini. Ada emosi yang meledak-ledak. Mungkin bisa jadi Gemini yang kamu, mungkin ini bisa jadi dari pasangannya Gemini. Mungkin tentang perbedaan pendapat, mungkin karena kurangnya perhatian, dan lain sebagainya. Sebabnya macam-macam. Oke, atau mungkin untuk yang udah pacaran lama, belum juga ada arah ke serius menikah, sehingga di sini ada semacam janji yang ditagih, atau mungkin komitmen yang ditegaskan, sehingga masih belum ada yang siap, sama-sama tidak siap, akhirnya bisa terancam bubar ini ya, kalau tidak segera diselesaikan. Ini jadikan antisipasi jika kamu tidak ingin yang seperti ini. Sementara untuk yang masih sendiri, aku lihat ada hal yang kemungkinan untuk yang masih sendiri ini, kamu masih bisa dikatakan kacau sebetulnya ya. Kacau itu kamu belum sembuh dari luka kegagalan cinta kamu sebelumnya. Kamu masih berusaha untuk menata puzzle hatimu agar bisa utuh lagi. Ini tidak mudah, tetapi ini bisa dilakukan. Kamu siap-siap di bulan Mei, mungkin kamu akan ada kegalauan tersendiri buat yang masih sendiri, ya kan? Kegalauan karena kamu merasa sepi, kamu merasa sakit hati, belum bisa memaafkan masa lalu, kondisi yang sebelumnya seperti itu. Karir keuangan di bulan Juni, para Gemini, aku melihat munculnya The Emperor sama Eight of Pentacles. Ini benar-benar sesuatu yang mungkin tidak akan membuat kamu nyaman, karena kamu benar-benar akan dipush ya, dipush di sini. Kamu seperti benar-benar akan ditekan dengan banyaknya job yang harus kamu selesaikan, karena ini adalah proses appraisal atau evaluasi penentuan. Kalau di 3 bulan ini kamu mampu mencapai target, maka kamu akan mendapatkan promosi atau jabatan tertentu atau ada kenaikan. Tapi jika kamu tidak achieve, tidak perform, maka kamu tidak bisa berharap banyak di karir yang sedang kamu jalani atau di bisnis yang sedang kamu lakukan ini. Itu Gemini ya. Secara keuangan, aku merasakan kamu udah mulai straight sih di bulan Juni. Jadi dalam arti kamu punya uang di sini. Kamu punya uang dan kamu berusaha untuk tidak menggunakan uangmu secara sembarangan, tapi ego di sini juga bermain gitu loh. Mungkin kamu, wah aku harus beli ini nih, aku pengen beli itu, beli ini, beli itu, shopping. Tapi di sini egomu yang lain, di satu sisi kamu pengen belanja-belanja, menuruti ego. Nah di sisi yang lain, kamu menyadari bahwa karirmu ini terancam. Kamu tidak baik-baik saja. Ini kesempatannya masih 50-50 karena ini adalah proses evaluasi performa atau achievement kamu di karir dalam 3 bulan. Jadi kamu seperti berusaha untuk menahan diri agar nggak belanja-belanja dulu, itu yang aku lihat. Uang ada, ya. Bonusnya di masalah percintaan, aku melihat setelah bulan Mei ada gonjang-ganjing sedikit untuk para Gemini yang berpasangan. Entah kecurigaan, entah apa tadi penyebabnya. Tapi di bulan Juni aku melihat di sini sudah mulai mereda ya. Situasinya sudah mulai dingin lagi. Jadi dingin itu dalam arti tidak memanas. Sudah mulai ada pengertian, ada pemahaman, saling menerima, bisa menikmati waktu-waktu kebersamaan. Itu untuk yang couple. Sedangkan kalau untuk yang masih single, aku melihat kamu di sini sudah mulai bisa menikmati proses penyembuhan kamu, healing dari sakit hati kamu. Kamu sudah mulai menerima apa yang terjadi di masa lalu. Itu di bulan Juni, ada ketenangan batin yang aku lihat. Oke, buat yang single. Gemini, 3 bulan ini kamu berpotensi ada dealing dengan Taurus, Aries, Pisces. Ada sebagian Cancer
dan ada sebagian dari Capricorn. Itu yang berpotensi berdealing sama kamu di 3 bulan ini. Bagaimana kamu suka, ambil yang manfaatnya saja ya, ambil yang positifnya, karena ini bisa cocok, bisa juga tidak sama sekali, jadi kamu nggak perlu baper. Berikan jempol ke atas, subscribe, klik loncengnya, kita ketemu di bacaan yang lain. Bye-bye.